channel semuanya. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget aku nggak ngevlog karena satu dan lain hal. Sibuk dengan Amberly, sibuk dengan urusan rumah, sibuk dengan kerja, dan lain-lain. Oke, jadi kali ini aku pengen share info ke kalian gimana caranya pada saat itu aku mengurus semua keperluan surat menyurat Amberly setelah dia lahir. Well, oke. Biar mempersingkat waktu, aku langsung aja cerita gimana aku mengurus segala keperluan surat menyurat Amberly yang berhubungan dengan Belanda dan Indonesia setelah dia lahir. Jadi Amberly itu lahir tahun 5 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu aku lahiran di rumah sakit. Jadi di Belanda itu biasanya di rumah-rumah sakit besar itu ada satu biro atau kantor di dalam rumah sakit yang khusus mengurus surat akte kelahiran. Jam operasionalnya itu aku rasa setiap rumah sakit berbeda-beda. Tapi pada saat itu kebetulan aku lahiran Amberly itu di Groningen. Jadi pada saat itu aku lahir jam 7 malam. Nah, pada besok harinya jam 12 siang itu loketnya udah buka, udah bisa untuk mengurus surat menyurat, yaitu akte kelahiran. Jadi yang diperlukan fotokopi dan paspor asli ibu dan ayah, surat menikah ibu dan ayah, udah itu aja, dan uang tentunya. Nah di sana itu kita juga bisa mengurus surat akte kelahiran internasional. Jadi kalau kalian mengurus surat akte kelahiran di rumah sakit, kalau kebetulan kalian melahirkannya di rumah sakit, itu sebaiknya kalian juga langsung mengurus surat akte kelahiran internasional. Karena surat akte kelahiran internasional ini nanti dibutuhkan untuk mengurus registrasi kelahiran luar negeri di Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Belanda. Well, oke. Akte kelahiran internasional itu kalau aku nggak salah harganya pada saat itu sekitar 10 atau 12 euro. Pokoknya less than 15 euro. Kurang dari 15 euro. Tapi tentu aja harga ini itu berbeda-beda di setiap Gemeente ya. Kalau kalian yang tinggal di Belanda, kalian pasti tahu bahwa di Belanda itu peraturan daerahnya itu berbeda-beda tergantung kebijakan dan peraturan daerahnya masing-masing, tergantung Gemeentenya. Well, setelah itu, setelah akte kelahiran itu, berarti aku sudah mengantongi 2 akte kelahiran, yaitu akte kelahiran Belanda dan akte kelahiran internasional. Step berikutnya yang aku lakukan adalah buat paspor Belandanya Amberly. Jadi setelah lahiran itu yang aku urus terlebih dahulu adalah paspor Belanda Amberly. Kenapa? Karena untuk permohonan paspor Indonesia juga dibutuhkan paspor Belandanya terlebih dahulu. Itu kenapa sebaiknya kalian urus paspor Belandanya terlebih dahulu kalau kalian punya baby. Well, setelah paspor Belandanya jadi, barulah tahap berikutnya kalian mengurus paspor Indonesia. Nah, untuk persyaratan dan apa aja yang dibutuhkan untuk mengurus paspor Indonesia si baby, kalian bisa cek langsung ke websitenya KBRI atau secara garis besarnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pengisian formulir di website resmi KBRI atau Embassy Indonesia di Belanda. Pas foto dengan latar belakang merah pada saat itu ya. Kalian jadi harus cek lagi sekarang juga masih harus berlatar belakang merah atau bisa latar putih
seperti standarnya foto password untuk Belanda. Itu kalian harus cek lagi karena peraturan berubah. Well, little bit disclaimer, di setiap vlog aku memberikan segala informasi itu berdasarkan pengalamanku dan di mana tempat aku tentunya melakukan surat menyurat itu ya. Jadi kalaupun kalian di Gemeente yang sama di tempat aku tinggal, tapi ternyata setelah kalian nonton vlogku dan kalian mengaplikasikan ternyata berbeda, bisa jadi karena perkembangan perubahan peraturannya. Karena yang aku alami tentunya di tahun yang berbeda dengan yang kalian alami. Jadi kalian ambil aja garis besarnya, yang penting kalian udah punya basic information, jadi kalian nggak nol-nol banget pada saat kalian butuh untuk mengurus semuanya ini. Well, basically sebenarnya ini hanya sekedar sharing info. Jadi kalian ambil yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya kalian buang, dan siapa tahu di kemudian hari pada saat orang lain membutuhkan bantuan, kalian bisa sharing apa yang kalian alami dan apa yang kalian ambil baiknya dari vlogku ini. Jadi semua pengalaman kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Well, back to the topic. Jadi tadi kita ngomongin untuk ngurus paspor anak ke kedutaan Indonesia. Well, pada saat itu aku mengurus paspor buat Amberly itu dia belum 40 hari, jadi masih baby banget. Jadi aku memutuskan untuk foto Amberly ini ke tukang foto ya, ke tukang foto gitu kan, karena masih baby banget, aku nggak bisa foto sendiri ya, it's a bit difficult. Kalian notice ya, setibanya kita di KBRI ternyata foto yang kita foto di tukang foto itu hanya untuk berkas, sementara di sana kita tuh harus difoto lagi, sementara ini baby banget kan. Jadi si bapaknya bilang, wah ini kalau baby kayak gini nggak bisa nih difoto di sini karena dia nggak bisa duduk gitu kan. Sementara kalau di pangku kayak yang udah aku lakukan pada saat dia mau foto di tempat tukang foto itu, kan harus pakai makan waktu Photoshop dan segala macam, dan mungkin orang KBRI-nya nggak ada waktu, secara yang diurus bukan aku aja, banyak orang lain juga gitu kan. Oke, alhasil pada saat itu karena si bapaknya bilang kalau bisa minta ke tukang fotonya soft filenya, jadi kita langsung bisa ambil, kita bisa download gitu maksudnya dia. Tapi kan aku fotonya digeloningin secara KBRI itu di Den Haag, jadi aku nggak kehabisan akal pada saat itu. Pas fotonya si Amberly itu aku foto pakai HP ku, terus aku crop, terus aku langsung kirim pakai email ke email bapak tersebut. Jadi just in case kalian mengalami hal yang sama, kalian bisa melakukan apa yang aku lakukan untuk menghemat waktu, menghemat tenaga, dan biar kalian juga nggak pusing dan nggak panik. Well, berikutnya aku sarankan pada saat kalian bikin paspor baby kalian di kedutaan Indonesia, kalian juga sekalian lapor kelahiran baby kalian. Itu namanya pencatatan kelahiran di luar negeri. Kalian urusnya di lantai 2. Dan apa aja yang kalian perlukan ya, tentunya kalian harus bawa surat nikah kalian, paspor ibu dan bapak, paspor Belandanya si baby, dan akte kelahirannya si baby. Akte kelahirannya itu yang akan diminta adalah akte kelahiran internasionalnya seperti yang aku sudah jelaskan di awal. Tapi aku sarankan kalau kalian mengurus surat-surat di kedutaan itu, kalian bawa aja semua surat-surat yang kalian punya. Jadi just in case mereka minta, kalian udah ada semuanya, jadi kalian gak perlu bolak-balik.
Itu sekedar saran dari aku ya. Dan kalau bisa kalian fotokopi sebanyak-banyaknya dan bawa aslinya sebelum kalian ke sana. Jadi just in case mereka minta fotokopi 2 lembar, fotokopi 3 lembar, kalian udah punya berkasnya, kalian nggak perlu ribet dan mikir lagi harus keluar cari fotokopian atau oh ternyata berkasnya nggak lengkap, harus balik lagi minggu depannya. Oh my god. I think itu bakal ribet banget. Jadi begitu deh teman-teman pengalamanku. Nah, well, day by day, time by time, akhirnya aku cukup memiliki akte kelahiran itu semua dan 2 paspor selama mudik, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi aku juga baca-baca bahwa sebenarnya walaupun anak perkawinan campur itu memiliki atau memegang 2 paspor, tapi ada baiknya mereka juga memiliki affidavit. Lalu akhirnya pada tahun keempat, which is Amberly umur 4 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk kembali membuat affidavit. Karena setelah aku baca-baca di beberapa grup perkawinan campur, bahwa ternyata memang benar kalau kita tinggal di luar negeri, affidavit itu tidak terlalu diperlukan karena kita sudah punya 2 paspor untuk mudik. Tapi suatu saat nanti kalau kita back for good to Indonesia, itu akan diperlukan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat si affidavit tersebut, dan itu juga diurusnya di lantai 2 di Embassy Indonesia yang di Den Haag. Pengurusannya juga kalau nggak salah aku memakan waktu 3 hari kerja. Biayanya kalau nggak salah ya 30 euro. Kalau nggak salah, kalian harus cek lagi ke websitenya karena website KBRI pada saat ini itu sangat lengkap sekali. Kalian udah bisa lihat di sana apa-apa aja yang dibutuhkan. Jangan malas browsing. Kalau misalnya kalian nggak nemu jawaban yang tepat, kalian bisa langsung hubungi embassy karena ada nomor teleponnya. Dan sepengetahuan aku, staff embassy di Belanda itu sangat kooperatif sekali dalam membantu kita warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda. Oke teman-teman, itu aja yang aku mau sharing soal surat-surat dan apa aja persiapan pembuatan surat-surat yang harus kita lakukan kalau kita punya baby dari hasil perkawinan campur selama kita tinggal di Belanda. Semoga membantu, dan semoga kalau kalian yang lagi ngurus surat-surat atau lagi persiapan lahiran, semoga semuanya dilancarkan, dan pada saat kalian ngurus surat-surat semuanya dilancarkan dan semuanya baik-baik aja. Well, anyway, aku mau ngucapin makasih banget udah setia dengan vlog aku, nunggu update-nya lama banget, harap maklum. Dan see you guys in my next video. Semoga infonya bermanfaat. Have a nice day.